kalau suami hamba dimanapun dia berada ya Allah. Jagalah dia buat aku istrinya dan anakku Nadia ya Allah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Ya Allah, apa yang sudah aku perbuat pada istriku? Aku berhak loh menjalankan tugas aku sebagai seorang suami dan juga sebagai laki-laki yang bermartabat. Kamu tahu, Pras, aku akan membuat kamu mencintai aku sebesar cintamu sama Arini. Bu, ayah kok belum sampai juga sih, Bu? Nadia nggak mau ayah terlambat. Kan hari ini hari ulang tahunnya Nadia. Iya, hari ini tumben banget Pras nggak ada. Iya loh. Biasanya tuh kan Pras nggak pernah absen tiap ulang tahun Nadia. Malahan ya dia yang paling heboh buat nyiapin ini semua. Hari ini aku boleh nanya sesuatu nggak? Kamu nggak merasa aneh sama Mas Pras? Aneh gimana? Gini Rin, sebenarnya tuh Amran sama Hartono pengen ngomong sesuatu sama kamu. Karena semenjak si Pras kerampokan itu, sikap dia jadi berubah Rin, apalagi di kantor. Masa sih? Coba deh Rin, kamu inget-inget lagi. Pernah nggak Mas Pras melakukan sesuatu hal di luar kebiasaan dia? Mas, kamu kenapa, Mas? Aku perhatikan beberapa hari ini kamu selalu nangis dalam sholat tahajud kamu. Ada apa, Mas? Enggak sayang, aku nggak apa-apa kok. Kamu yakin? Ya udah, kalau kamu nggak mau cerita sama aku, nggak apa-apa. Selama ini bukan tentang pernikahan kita, aku nggak akan paksa kamu untuk cerita. Karena kamu pasti udah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Iya, aku paham sayang. Insya Allah, nggak ada yang berubah di diri aku. Karena aku masih cinta sama kamu sayang. Sampai sekarang, Mas Pras belum mau cerita sama aku. Tapi aku tetap berhusnuzon sama Allah. Semoga ini memang masalah pekerjaannya. Bu, Nadia boleh telepon ayah ya? Boleh dong, Tuan Putri. Ambil handphonenya di kamar ibu ya. Rin, kamu kok bisa berpikiran kayak gitu sih? Soalnya Mas Pras bilang dia nggak mau ngebebanin aku. Jadi aku yakin ini bukan masalah rumah tangga kami. Tapi gak ada salahnya kan Rin, mulai dari sekarang kamu bumbata. Bumbata? Apa itu? Buka mata dan telinga. Nih ya Rin, Pras itu laki-laki. Laki-laki itu mudah tergoda. Benerin apa kata Sita. Zaman sekarang tuh ya, banyak wanita di luar sana yang berani nikah sama suami orang. Bu, Ibu, tolong teleponin ayah dong. Oke, sebentar ibu sambungin ke ayah ya. Assalamualaikum ayah, ini Nadia ayah. Waalaikumsalam. Ya nak, ada apa sayang telepon ayah? Ih, ayah lupa ya. Ini kan hari ulang tahunnya Nadia. Halo ayah, ayah kok diam aja? Loh, kok ada suara bayi? Tuh, bayi siapa ayah? Ayah lagi di mana ya? Bu, dengerin deh bu, ini ada suara bayi bu. Astagfirullahaladzim. Nadia bener. Assalamualaikum mas. Mas Pras, ini aku Arini. Mas Pras. Sayang sebentar ya. Halo,
Halo? Kamu di mana sih? Tadi aku dengar ada suara bayi. Halo sayang, aduh sayang ini suara kamu nggak jelas loh. Aku tuh lagi di tempat yang rame. Mas, Halo? aku udah teriak. Halo, loh, halo. Mas. Halo sayang. Kamu di mana sih? Tolong jawab aku. Kamu lagi di mana? Ya. Aku di. Oh, iya sayang. Aku sekarang lagi ada di Pasar Kenari. Hah? Pasar Kenari? Kamu ngapain, Mas, di Pasar Kenari? Iya. Oh gini sayang. Aku di Pasar Kenari lagi beli barang-barang untuk kebutuhan proyek. Tapi tadi suara bayi itu suara bayinya siapa ya, Mas? Bayi ini. Oh, ya ampun sayang. Ini kan aku lagi di tempat yang rame. Jadi tadi itu ada bayi pengunjung. Maksud aku ada pengunjung bawa bayi. Nah, bayinya itu kebetulan nangis dan dia berada di samping aku. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tuh tadi buat aku panik loh. Soalnya kan aku heran, kok bisa ada suara bayi sama kamu? Tapi aku sekarang udah lega sih, Mas, karena udah dengar penjelasan dari kamu. Alhamdulillah. Makasih ya sayang ya, kamu udah bisa ngerti situasinya. Dan aku minta maaf udah bikin kamu bingung. Nanti kalau kamu udah selesai, kamu bisa langsung pulang kan? Soalnya Nadia tuh udah nungguin kamu. Acaranya kan dimulai jam 5, Mas. Iya sayang, iya. Insya Allah sebelum jam 5 aku udah sampai rumah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, maafkan hamba-Mu yang penuh dosa ini. Untuk yang kesekian kali aku harus berbohong pada istriku sendiri. Udahlah, Pras. Kamu udah melakukan yang terbaik kok. Kamu kan menolong aku demi Akbar kan? Bukan karena perselingkuhan. Jadi aku yakin Tuhan pasti bakal maafin kamu. Iya, semoga aja. Ya udah, sebelum kamu pulang, kamu mau nggak ngajarin aku ngerawat Akbar? Kamu mau kan aku jadi ibu yang baik? Iya, tentu saja, Mei. Kamu harus jadi ibu yang terbaik untuk Akbar. Karena Islam mengajarkan seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama untuk anaknya. Iya, makanya ayo kita masuk. Yuk. Ayo. Iya. Kamu tuh sekarang harus mulai waspada, Rin. Jangan terlalu percaya sama omongan laki-laki. Maksud kamu apa, Lia? Laki-laki itu kan suamiku. Masa aku nggak boleh percaya sama Pas Pres? Kayaknya aku harus jelasin deh. Supaya kamu tuh jadi perempuan gak naif-naif banget. Kamu mau jelasin apa lagi, Lia? Kamu mau buat aku seuzon sama Mas Pras? Nauzubillah min zalik. Dosa tahu mencurigai suami sendiri. Nggak gitu hari ini maksud aku. Aku cuma pengen kamu tuh lebih waspada dan gak naif jadi perempuan. Soalnya kan kamu sendiri yang cerita kalau Pras ini belakangan berubah. Dan itu tanda-tanda perselingkuhan. Iya bener kata Lia. Walaupun Pras itu laki-laki baik, tapi tetap aja dia tuh laki-laki. Iya. Dan sebelum perselingkuhan itu terjadi, lebih baik kamu cegah. Betul, Rin. Daripada semuanya sudah terlambat dan terlalu jauh, mendingan mulai sekarang kamu waspada daripada kamu menyesal. Jangan lengah, Rin. Karena kamu harus tahu, gak semua orang sebaik dan sesuci kamu. Termasuk Pras. Iya, Rin. Kertas putih aja itu bisa ternodai. Dan kalau sudah ternodai itu, bakal susah untuk dihapus bekasnya. Dan kita berdua gak mau kamu terluka. Masya Allah, kalian berbicara seolah-olah Mas Pras itu lelaki jahat. Istighfar, Lia, Sita, gak baik seuzon, dosa hukumnya. Tapi Arini... Enggak ada tapi-tapian. Udah cukup kecurigaan kalian sama Mas Pras. Aku gak mau dengar apa-apa lagi. Dan aku tegaskan sekali lagi, kalau Mas Pras nggak akan pernah ngianatin aku. Karena dia udah berjanji nggak akan ngeduain aku dengan alasan apapun. Oke? Rin, tunggu. Dengerin kita dulu, Rin. Kalian mau bicara apa lagi sih? Kalian pasti menyesal dan mau minta maaf karena telah berprasangka buruk pada Mas Pras, ya kan? Enggak, Rin. Kita nggak akan minta maaf. Karena apa yang aku sama Sita katakan itu untuk kebaikan rumah tangga kamu, Rin. Kamu kenapa bicara seperti itu? Kamu ini kan sahabat aku. Harusnya kamu bisa dong menghargai perasaan aku terhadap Mas Pras. Justru karena aku dan Lia itu sahabat kamu, itu kewajiban kita untuk ngingetin kamu.
Ingat ya Arini, seorang suami itu dihalalkan untuk berpoligami, sekalipun tanpa izin dari istrinya, dan itu sah hukumnya. Aduh, ini gimana lagi? Akbar, ganteng. Udah. Kamu ternyata masih kaku ya. Jadi sebelum kamu menggantikan pampers atau popoknya Akbar, ini caranya pantat Akbar itu harus dibersihkan dahulu. Terus sudah itu, jika semuanya udah dikerjain, jangan lupa minyak telonnya, biar dia hangat. Loh, pakai minyak telon bukannya bisa pakai minyak kayu putih? Nih, minyak kayu putih itu cenderung lebih panas. Apalagi kan Akbar masih bayi. Nanti jika Akbar sudah besar, sekitar 2-3 bulan, baru deh minyak kayu putih itu cocok buat dia. Oh, gitu. Aku baru tahu loh. Nah, tolong pegangin. Oh iya. Ya Tuhan, semakin lama aku semakin kagum sama Pras. Dia memang ayah yang sempurna buat Akbar. Aduh, Pras. Maaf banget, Pras. Aku nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Aku bersihin dulu ya. Nggak usah, ntar juga kena sendiri kok. Iya, tapi... Oke, sekarang kita belajar gimana caranya makin pampers. Ya. Pras, makasih ya. Kamu udah ngajarin aku buat ngurusin Akbar. Aku berhutang budi loh sama kamu. Lupakan hutang budi. Yang penting sekarang itu kamu bisa ngurus Akbar dengan baik dan benar. Ya, bedanya hari ini tuh memang mengurus Nadia sejak dia masih bayi. Tapi aku kan nggak bisa ngurus Akbar sendiri. Aku harus pakai suster. Karena aku kan berkarir, aku punya tanggung jawab sama kerjaan aku. Iya, aku paham. Ya cepet atau lambat, aku harus pakai suster. Lain halnya kalau aku cuma ibu rumah tangga seperti Arini. Ya kan, Gana? Kalau soal itu memang aku yang melarang Arini untuk bekerja. Kenapa? Ya, supaya Arini tuh bisa fokus ngurus anak sama ngurus aku. Padahal Arini tuh sempat ditawari untuk jadi direktur di perusahaan ayahnya. Tapi dia lebih memilih untuk nurut sama suami dan menyerahkan sepenuhnya untuk aku yang bekerja. Arini tuh wanita yang luar biasa. Iya, luar biasa. Pras, aku ke dapur bentar ya. Tapi kamu jangan lama-lama ya, karena aku harus pulang, Nadia lagi ulang tahun. Pras, udah tenang aja, aku nggak bakal menghambat kamu, ya. Semoga aku bisa nunjukin ke Pras kalau aku juga bisa menjadi ibu rumah tangga yang hebat seperti Arini. Mei, aku pulang ya. Akbar juga udah tidur tuh. Kamu masak? Sebenarnya aku masak khusus buat kamu, ya, biar aku bisa nunjukin kalau aku juga bisa jadi istri yang hebat. Bercanda. Iya, aku tahu kok. Jadi kalau kamu tahu, kamu mau dong nyobain? Wah, nggak bisa, Mei. Udah jam. Udahlah, Pras, cuma 5 menit aja. Anggap aja ini balas budi aku karena kamu udah ngajarin aku ngerawat Akbar, ya. Oke deh. Ya udah, yuk. Ya, Aku lagi sini, duduk. duduk. Kamu nasi ya, nasi. Mau nasinya banyak ya? Sedikit aja. Dikit aja. Di sini. Ya, masih. Nadia udah telepon lagi. Aku harus pulang, Mei. Aku nggak mau Nadia nangis semuanya karena mengira ayahnya lupa dengan hari ulang tahunnya dia. Aku nggak mau ngecewain dia, Mei. Iya, Pras, aku ngerti kok. Kamu emang harus pulang. Lagian keluarga kamu emang lebih penting.
kasih atas pengertiannya ya. Nggak apa salah kok, Pras. Aku juga ngerti. Lagian, kamu jangan sampai bikin Nadia kecewa. Takutnya ntar kalau dia besar, dia tumbuh jadi wanita yang penuh dendam seperti aku. Dendam? Kenapa harus dendam itu? Karena setiap laki-laki yang ada di hidup aku selalu mengecewakan aku, Pras. Termasuk ayah kandung aku, Pras. Apa? Jangan tinggalin kami, Papi. Tapi aku berharap kamu bukan laki-laki seperti ayah aku yang tega melukai perasaan wanita. Ya udah. Kalau kamu mau pulang, silahkan yang pulang, Pras. Iya, Mi. Aku minta maaf kalau aku punya salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya sayang. Ayah sama ibu selalu berdoa supaya Nadia menjadi anak yang pintar dan soleha. Amin. Hai Nadia, jangan lama-lama. Ayo potong yang gedean dikit deh. Om Amran pengen nih. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Om Hamran harus suapin Tante Sita. Oh, kamu tahu aja apa yang Om pengen. Jangankan Tante Sita, Tante Lia sekalian Om suapin dua-duanya. Nadia, kamu tahu Tante Sita itu adalah wanita solehah, idaman para pria. Nadia kok jahat sih sama Tante? Nyuruh Om Amran nyuapin Tante. Aduh, emangnya nggak ada om lain? Nadia, mendingan Tante puasa aja ya. Kan dapat pahala. Aduh kasihan, kelaparan nanti kalau puasa. Emang enak lu Onta, lu sih kegeeran. Maksud hati mau menyuapkan Sita, tapi ditolak. Orang ganteng nggak akan ditolak, tenang aja. Makanya kalau cari gebetan tuh yang jauh, jangan teman sendiri disikat. Setuju. Repot kalau jauh-jauh ongkosnya gede. Perhatian. Ntar dulu jangan dibahas, kayaknya ada pengumuman penting nih. Penting. Aku dan Nadia punya kabar baik untuk semuanya. Wah, apa tuh? Sayang, apa? Terutama buat suamiku, ayah, juga ibu. Sayang, kabar apa? Aku mau dengar. Sebentar lagi, insya Allah novel aku dan Nadia, Istana Bintang akan terbit. Sayang, selamat ya. Kamu udah mau kasih kejutan untuk anak kita. Aku bangga sekali sama kamu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas. Nadia, sekarang kita bagi-bagi kuenya yuk, potong yuk. Nanti itu dibagiin buat teman-teman semua. Mas, kamu pakai minyak telon ya? Apa? Minyak telon? Ya Allah, apakah ini ada hubungannya dengan suara bayi yang didengar Nadia saat menelpon Mas Pras? Mas, kita bicara sebentar yuk.
Maaf ya. Mas, tolong jawab aku yang jujur. Kenapa kemeja kamu sampai bisa bau minyak kolam? Kamu habis gendong bayi. Boleh aku tahu mas itu bayi siapa? Mas, tolong jawab aku yang jujur. Kenapa kemeja kamu sampai bisa bau minyak kolam? Kamu habis gendong bayi. Boleh aku tahu mas itu bayi siapa? Mas, kok kamu diem aja sih? Jawab dong. Kamu lupa ya sayang? Ini kan bau bayi yang waktu itu yang ada di Pasar Kenari loh. Karena aku udah sempat ngomong sama kamu di telepon. Jadi aku lihat ibu itu tuh kewalahan untuk mengurus anaknya. Apalagi anaknya nangis terus. Jadi aku bantu gendong. Mau nggak mau kan bau bayinya kesini sayang. Oh gitu. Aku udah salah sangka ya. Maafin aku ya mas. Maafin aku juga kalau aku belum bisa kasih kamu keturunan anak laki-laki. Sudahlah sayang. Kamu nggak punya usaha kayak gitu. Tapi aku merasa bersalah mas. Kamu sampai harus menggendong bayi orang lain. Karena aku nggak bisa ngasih kamu keturunan anak laki-laki. Kamu pasti kecewa ya mas, punya istri kayak aku. Ya enggak dong sayang, enggak. Aku sama sekali nggak kecewa punya istri kayak kamu. Percaya deh, aku tuh sayang sama kamu lebih dari kamu kira. Makasih ya mas. Makasih untuk selalu memahami aku dan setia pada janji kamu. Iya sayang. Maafkan aku sayang. Maafkan aku yang terpaksa harus mendustai kamu. Aduh, astaga, Akbar, kenapa panas kayak gini sayang? Iya. Aduh, aku harus ngapain ya? Akbar, apa pas ya? Enggak mungkin. Kan pas lagi sama keluarganya dia, masa aku ganggu?
datang ke sini. Kalau kamu tunda itu akan bahaya untuk buat Akbar. Iya, Pras. Makasih ya. Akbar, kamu tahan ya. Kamu tahan. Ya. Shh. Ya. Assalamualaikum, Mei. Ada apa? Pras, Akbar demam tinggi, Pras. Aku nggak tahu aku harus ngapain, Pras. Kok bisa demam? Perasaan tadi aku tinggal Akbar baik-baik aja loh. Terus sekarang Akbar gimana keadaannya? Aku bingung, Pras. Aku nggak tahu aku harus ngapain. Pokoknya badannya itu panas banget. Terus, Pras, tolong dong, tolong kamu bisa nggak kesini. Aku bingung banget, aku nggak tahu harus ngapain. Ya, Mei. Aku akan ke sana. Tapi mungkin nggak sekarang ya. Kau paham kan? Sekarang Nadia ulang tahun. Atau kamu sekarang telepon dokter Rudi aja. Oh, gitu ya? Yaudah, aku ngerti kok. Kamu enjoy aja sama keluarga kamu nggak usah pikirin aku sama Akbar. Akbar emang tanggung jawab aku. Udah, kamu fokus aja sama mereka. Maaf banget, maaf aku ganggu kamu. Mei, enggak kok. Kamu tuh sama sekali nggak ada ganggu aku. Sebaiknya kamu telepon dokter Rudi deh, sambil aku nyusul ke rumah sakit. Nggak, Mas. Nggak usah. Aku nggak mau kamu terpaksa. Terpaksa? Udah, kamu nggak usah pikirin kita. Ya enggak dong, Mei. Masa iya aku terpaksa? Pokoknya aku usahakan secepatnya bisa datang ke sana ya. Nggak, Mas. Nggak usah. Akbar emang tanggung jawab aku. Aku juga nggak mau bikin keluarga kamu sama Arini marah. Ya, tenang aja. Lagian, ini kan emang nasib aku. Akbar anak aku yang harus tanggung jawab. Aku kan yang hamil sama orang yang nggak mau bertanggung jawab. Jadi ini emang nasib aku. Mei, tolonglah jangan nangis gitu. Kamu kan tahu aku tuh paling nggak kuat loh dengar suara perempuan nangis. Halo, Mei. Mei, kau marah ya? Halo? Aduh, Tuhan kok ngomongnya bisik-bisik sih? Aku jadi kagak denger tuh. Jangan-jangan dia lagi selingkuh. Kelihatannya gerak-geriknya bikin gue curiga nih. Pasti nih dia selingkuh. Copot tuh jangan lo tuh. Sansut. Ngapain mindik-mindik? Ngintipin orang. Ntar tuh mata bintitan. Gue ini lagi ngintai Tuan. Karena gue saat ini lagi jadi detektif. Kayak lu kok detektif. Yang ada detektif kaki lima. Halo, Pras. Maaf tadi keputus. Iya, nggak apa-apa, Mei. Mei, dengar ya. Kalau memang bisa, sekarang pun aku bisa datang ke sana, Mei. Aku mohon sama kamu pengertiannya. Kamu kan tahu, hari ini Nadia ulang tahun. Dan biasanya, Nadia kalau habis acara tuh nggak mau ditinggal, Mei. Apalagi nanti ada acara buka kado dan foto-foto keluarga dekat. Udah, Pras. Aku ngerti kok. Biar Akbar itu tanggung jawab aku. Kamu enjoy aja sama keluarga kamu ya. Udah, nggak usah bingung. Demi Allah, kamu tuh bikin aku bingung. Halo? Mei? Mei? Halo? Akbar sayang, kamu udah tenang ya? Ya, kamu jangan khawatir ya. Mama yakin kok, Papa pasti kesini. Antar malam atau besok pagi. Tapi Papa pasti kesini. Karena Mama yakin, Papa juga pasti ketakutan kalau kamu kenapa-napa.
Bar sayang, mama kompres dulu ya, biar panas kamu turun, biar kamu cepat sembuh. Tapi kalau kamu sembuh, kita jangan bilang papa dulu ya, biar papa kesini. Nih Nadia udah beli jeruk buat ayah, ibu, dan Nadia. Makasih ya sayang, masukin ke keranjang. Brokoli. Ibu pasti mau bikinin brokoli cah udang buat ayah. Bukan buat ayah aja dong, buat kita semua. Iya ya, kenapa aku nggak masak brokoli cah udang aja? Siapa tahu Pras juga suka. Ibu, itu lihat deh, adek bayinya lucu banget. Ayo Bu, ke sana biar kita bisa kenalan Bu, ayo. Iya sayang, kita nanti kita selesai belanja dulu. Nanti kalau ketemu sama tante itu lagi kita kenalan ya sama adiknya. Tapi kapan sih Nadia punya adik cowok? Kok ibu malah sedih? Nadia salah ngomong ya? Enggak sayang, Nadia nggak salah ngomong. Insya Allah kalau Allah kasih, nanti pasti Nadia bakal punya adik laki-laki. Ya udah, sekarang kita lanjut dulu belanjanya ya. Yuk. Subhanallah, Mei. Alhamdulillah kamu sudah ingin diajari sholat. Apa sih, Ma? Ente perhatiin. Tuh, lihat tuh. Si Prasetya senyum. Kenapa dia menang lotre? Astagfirullahaladzim. Ran, lu kalau ngomong kagak diayak dulu apa disaring dulu gitu? Ini aneh. Ya elah, semua orang juga lu komen, Ran. Ayo. Woi, Mas! Astagfirullahaladzim. Akbar. Kayak berdua bikin kayak kita aja deh. Ya, lu ngapain sih? Dari tadi kita perhatiin nih, senyum. Ah, Pras, ente kesambet, Pras. Apa ente masih sakit nih, jangan-jangan nih? Enggak apa-apa kok. Udah, aku mau keluar dulu sebentar. Tunggu dulu. Ente main keluar aja. Kemarin ente keluar sendirian pergi, kita berdua kagak diajak. Sekarang ente mau pergi lagi, kita juga kagak diajak lagi. Ane nih dapat amanat khusus ditujukan dari harim ente kepada Ane. Ya, yang pertama adalah kita berdua harus selalu mengawal ente. Amanat yang kedua, Saudara Prasetya, apakah Anda sudah sholat hari ini? Ran, lu apa-apaan sih, Ran? Lu banyak nanya, Ran, kayak investigasi. Pras, lu kenapa sih? Tunggu dulu. Ani nanya kagak boleh, sekarang ente nanya juga. Bedanya apa? Onta, lu nanya tadi banyakan lu. Gue baru sekali, ini yang kedua kalinya nih. Ya kan Ani nanya nih berdasarkan amanat khusus dari harim dia. Iya, gua ngerti, tapi kan gue juga boleh nanya. Udah. Kayak berdua ini selalu aja berantemnya. Pernah berubah tau gak sih dari zaman kuliah? Orang nih aku mau sholat. Oh, mau sholat. Tapi masalahnya aneh nih, biasanya kan lu ngajak kita berdua nih kemana aja. Biarpun sholat, apalagi sholat itu. Yang paling penting adalah kita sholat berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Kagak ngaji nih si Pras. Ya udah kalau gitu, ayo kita sholat bareng-bareng. Ayo. Itu baru sohib. Ayo. Nanti apa bacaan sholat? Tahu. Assalamualaikum. Mei. Pras, kamu udah datang. Tadi aku itu mau... Kalau ada orang mengucapkan salam, jawab dulu dong salamnya. Maaf, aku lupa. Waalaikumsalam, Pras. Pras, aku punya kejutan buat kamu. Sama dong. Aku juga punya kejutan buat kamu. Kok kamu punya kejutan sih? Emang kamu punya kejutan apa? Kamu dulu deh. Kok aku? Kamu? Kamu. Udah, Pras, kamu aja. Ya, oke. Oke, aku ngalah. Nih, buat kamu.
Makasih banyak loh. Ya ampun, ini mukenanya cantik banget. Bagus lagi. Mei, Ah, maaf. Aku terlalu seneng aja karena sekarang aku tuh udah punya mukena. Aku seneng banget. Makasih ya, Pras. ya, Sekarang giliran aku untuk nunjukin kamu surprise kamu. apa tuh? Tutup mata dong. Oh, harus tutupan? Iyalah, masa enggak? Udah gak kelihatan ya, biar kamu nggak makal. Jalan, pelan-pelan ada tangga. Oke, nggak kelihatan kan? Ya. Tunggu. Oke, sekarang kamu boleh buka mata. Surprise! Kamu masak brokoli udang? Iya, tadi itu aku lagi pengen aja masak brokoli cah udang. Kamu suka nggak brokoli cah udang? Oh, jangan-jangan kamu alergi lagi sama udang. Kamu nggak alergi kan? Justru ini makanan yang paling aku suka, Mei. Kamu tuh dari mana? Serius kamu, Pras? Aku sama sekali nggak tahu loh kalau kamu suka. Tadi aku cuma punya feeling aja. Berarti feeling kamu masih bagus. Syukurlah. Ya, mungkin karena aku ngerasa kita semakin deket, Pras. Kamu ngerasain hal yang sama kan? Apa? Brokoli udang lagi? Lagi? Kok bilangnya begitu? Kenapa Mas Pras bicara seperti itu? Aku ngerasa kita semakin deket, Pras. Kamu ngerasain hal yang sama kan? Aduh, aku udah keburu lapar nih. Jadi kita langsung makan aja deh. Oh iya, kamu emang harus langsung makan. Ya, selagi masih hangat. Duduk. Aku ambilin nasi. Udah cukup belum? Dah. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Pras? Kamu suka nggak masakan aku? Enak banget. Alhamdulillah aku suka. Tapi hari ini kalau udah soal masak brokoli udang, jago banget. Oh, hari ini jago ya? Ya, kalau di mata kamu sih, aku yakin nggak ada yang bisa nandingin masakannya Arini. Ya kan? Bukan gitu maksud aku. Aku nggak ada maksud untuk ngebandingin kamu sama Arini. Masakan kamu sama Arini itu sama-sama enak. Cuman bedanya kamu mempunyai penyajian yang lebih menarik aja. Bisa aja kamu, Pras. Aku tahu kok, kamu cuma ngomong itu buat bikin aku seneng. Tapi aku seneng kok, karena kamu udah appreciate masakan aku. Berarti kalau kamu suka, boleh dong aku sering-sering masakin kamu. Boleh aja, kenapa enggak? Oke, ntar aku masakin kamu. Makasih ya. Sama-sama.
Aku tahu Meros ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang istri. Tapi aku masih belum bisa. Aku nggak sanggup ngebayangin Arini jika tahu aku bermesraan dengan perempuan lain. Maafkan aku, Mei. Tapi aku masih sangat cinta dengan Arini. Dan belum ada yang bisa gantiin Arini di hati aku. Gak apa-apa, Pras. Aku tahu kamu belum bisa menerima aku seutuhnya. Karena kamu masih merasa bersalah sama Arini. Tapi aku akan membuktikan ke kamu kalau aku bisa seperti Arini. Itu semua cuma masalah waktu. Nadia. Lihat nih sayang, ibu masak apa? Yeay, brokoli cah udang. Bu, Nadia boleh cobain ya brokoli cah udangnya dikit aja. Ya udah, sini. Kalau gitu, Nadia jadi yang pertama kali nyobain ya. Gimana, enak nggak? Enak banget, Bu. Mau lagi dong? Ih, tadi janjinya apa sama ibu? Ayo. Mei, kamu udah siap? Udah, Pras, udah siap. Mei, kalau ada seorang muslim yang menanyakan hal itu, jadi insya Allah. Oh gitu ya. Berarti insya Allah, Pras, aku udah siap. Ya, karena Mei, sholat itu hal yang paling wajib dilakukan bagi seorang muslim. Kalau sampai kita tinggalkan, itu akan membuat dosa. Kenapa? Ya, karena amal kebaikan yang udah kita lakukan itu semuanya akan gugur. Jika kita meninggalkan sholat, itu sebabnya kenapa sholat merupakan tiang agama dan demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa? Amar ma'ruf nahi Mungkar. mungkar. Itu artinya apa, Pras? Artinya sholat ini bisa mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan hal yang buruk. Oh gitu. Maknanya bagus banget ya, Pras. Sholat ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan kita, khususnya hambanya dekat dengan Allah. Jika kita dekat dengan Allah, semua keputusan kita, langkah kita yang kita ambil, itu kan selalu dijaga. Ternyata Islam itu luar biasa ya, Pras. Ya, habisnya sih. Ayah lama banget pulangnya. Sabar dong sayang, ayah kan sibuk seharian di kantor. Dan nanti kalau ayah udah pulang, pasti ayah pengennya makan bareng-bareng sama Nadia. Sabar ya, Nadia tunggu sini ya, ibu mau ambil nasi dulu ke dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah.
Waalaikumsalam. Wah, udah pulang. Anak ayah, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya, Nadia lapar ya. Ayah, yuk makan yuk. Ya, ayah masih kenyang, nak. Kenyang. Kamu habis makan malam di mana? Kan kita udah janji buat makan malam sama-sama. Itu kan tradisi di rumah kita, Mas. Aduh, aku salah ngomong lagi. Maksud aku tuh belum makan malam, sayang. Tadi tuh di jalan kan jalannya macet. Nah, kebetulan ada yang jualan bakpao sama lemper. Bakpaunya gede dan rasanya enak banget. Jadi sekarang aku masih kenyang. Tapi ayah kan belum makan nasi. Hari ini ibu masakin brokoli cah udang. Kesukaan ayah. Apa? Brokoli caudang lagi? Lagi? Kok bilangnya begitu? Kenapa Mas Pras bicara seperti itu? Padahal sudah lama kan aku nggak masakin brokoli cahudang. Ya Allah, jangan-jangan Lia dan Sita benar. Jangan sampai Mas Pras itu pulang dalam keadaan kenyang. Tuh berarti dia udah makan diluarin. Biasanya suami kalau lagi selingkuh tuh kayak gitu. Sukanya makan di luar sama selingkuhan. Oh, ya ampun, nak. Kalau brokoli caudang sih ayah nggak bisa nolak. Apalagi ibu kalau udah masak makanan brokoli caudang. Enak banget, sayang. Noh kan? Noh, denger gak? Perut ayah bunyi. Waduh, ayah lagi lapar nih. Bisa kita makan aja yuk. Alhamdulillah, berarti nggak sia-sia dong aku masak. Ya iya dong, sayang. Mana ada yang sia-sia dari kamu. Yuk kita makan, aku udah gak sabar nih nyobain masakan kamu brokoli caudang yang enak ya minta ampun. Hari ini beruntung banget ya. Punya suami yang cinta banget sama dia. Pas dengar suaranya dia dikit, dia langsung lari ke rumah. Aku juga mau dicintain sama Pras seperti itu. Tapi gimana caranya? Pras kan masuk dalam perkawinan ini secara terpaksa. Gimana kalau aku cari aja tutorial cara bikin suami betah di rumah? Well done, Mayros. Apalagi ya? Allahu Akbar. Ini ini terlalu seksi. Udah pernah aku pakai. Kurang oke juga. Kayaknya aku harus beli yang baru deh. Akbar sayang, kamu tahu nggak? Mama udah tahu caranya bikin papa betah di rumah. Jadi besok kita shopping ya. Yuk.
Siang. Kumis, selamat pagi. Selamat pagi. Udah siap. Ayo, Non. Kita berangkat. Yuk. Nadia nggak mau berangkat sama Bang Kumis. Aku mau berangkatnya sama ayah aja. Hah? Kok begitu? Emangnya Bang Kumis ada salah apa sama Non? Hah? Nadia takut sama kumisnya Bang Kumis. Panjang, tebel lagi. Nadia, nggak boleh ngomong gitu ya, Nak. Nggak Bang, biarin Nadia, saya yang anterin sama ayah. Iya deh, ayo mari makan. Enak. Sini lu, sini. Apaan sih orang Udah jangan banyak protes. Duduk sini. Ganggu aja. Ha. Nih, tuh, udah siapin. Tuh. Gue pengen gunting kumis lu. Waduh. Jangan pakai waduh. Kumis tebal kayak begitu, baplang udah kayak sapu ijuk. Waduh, nyeremin pantesan si Non takut sama lo. Empok ini sirik aja. Teh, tahu nggak? Ini kumis, bukan sembarangan kumis. Ini jimat. Gara-gara ini kumis, ayah bisa dapetin bini yang hai, semok, nggak kayak situ. Lu dengerin. Nggak mungkin, ya, lu dapetin bini gara-gara kumis. Yang ada lu main dukun. Wah. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati. Main dukun. Musrik tau nggak? Musrik. Kalau lu potong tuh kumis, bini lu masih cinta sama lu, itu baru gue percaya. Siapa takut? Ayo, saya buktiin. Bener. Gue potong nih sekarang. Ayo. Ayo. Tar dulu. Nih. Diem. Aku seneng deh. Ayah udah anterin aku ke sekolah. I love you, Ayah. Mudah-mudahan Ayah sering nganterin aku ke sekolah. Kayak dulu-dulu lagi. Mas, maafin Nadia ya, Mas. Belakangan ini kan kamu sering pulang larut malam. Jadi susah untuk bangun pagi. Dan udah jarang kan nganterin Nadia ke sekolah. Makanya Nadia senang banget hari ini kamu bisa nganterin dia lagi. Maafin aku ya sayang. Aku janji aku akan jauh lebih memperhatikan anak kita. Makasih ya, Mas. Nadia, bilang apa sayang ke Ayah. Makasih, Ayah. Insya Allah ya nak, ayah akan nganter kamu lagi kayak dulu. Nanti Ayah bisa jemput aku nggak jam 4? Boleh. Asik! Maafin aku hari ini. Aku memang salah. Kesibukanku bersama Merus mengurus Akbar sering bikin aku telat pulang. Ya Allah, sampai kapan sandiwara ini harus berlangsung? Masya Allah. Woi. Ini kenapa jadi begini kumis saya? Lah, itu sengaja gue potong karena gue udah enak melihat kumis lu yang baplang, tau nggak? Iya potong, tapi jangan begini. Kenapa jadi panjang sebelah? Lah, bodoh amat. Katanya kalau gue gunting, bini lu tetap cinta. Lu mesti buktiin tuh kalau begitu bini lu cinta emang agak. Iya, tapi kagak begini juga kali. Gak usah pakai nangis, nikmatin aja. Wati! Oi. Kali robek. Akbar ganteng, temenin mama belanja. Ya, iya. Oto. Akbar, mama mau coba baju kantor dulu ya. Bentar ya, temenin mama. Yuk. Mas, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku cobain dulu. Ya. Sayang, mama lebih bagus coba baju warna ini atau yang ini ya? Kayaknya dua-duanya bagus deh. Sayang, kira-kira aku nyobain baju tidurnya warna apa dulu ya? Yang warna biru atau yang hitam? Terserah kamu aja sayang. Apapun yang kamu suka, aku pun juga pasti suka. Karena aku yakin banget pilihan kamu pasti bagus.
Aku sebagai suami nurut aja apa pilihan istri. Ah, kamu gombal, sayang. Itu bukannya suaranya. Sayang, pilihan baju tidur kamu warna apa? Aku penasaran deh, kau pasti cantik banget. Bentar ya.